Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Baik, Sudah sarapan? sudah. Silakan Mbak Tata sebagai ketua kelas disiapkan dulu ya berdoa bersama-sama. Siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Oke, Bapak absen dulu. Mas Anwar berangkat apa enggak? Enggak. Enggak. Mbak Agatha. Hadira. Oke, hadir. Mbak Fadila. Hadira. Hadir. Muhammad Fatar berangkat apa enggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Sakit. Oh, sakit. Izin, Pak. Oh ya. Muhammad Rasya berangkat apa enggak? Enggak. Enggak. Kemudian Sulfa Safika. Itu enggak berangkat. Oh, enggak berangkat. Ya udah. Oke, jadi ini yang berangkat kalian tok ya. Tuh, yang apa wes kita belajar bareng-bareng. Semoga yang lagi sakit bisa sembuh supaya besok kita belajar bersama-sama, dan yang izin juga semoga besok nggak izin. Sebelumnya ada yang tahu kita mau belajar apa? Tidak. Tidak. Oke. Semalam nggak belajar ya Mbak? Oh, belajar. Oh ya belajar, ya benar. Oke, kita akan belajar SKI, yakni Sejarah Kebudayaan Islam, dengan materi ketabahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam berdakwah. Oke, sebentar. Silakan keluarkan buku kalian. Iya, Pak. Ya, udah. Nanti bisa dirangkum ya kalau hal-hal yang penting. Sambil buka buku paketnya halaman 32. Oh, ya. Bentar. Oke, langsung saja buka halaman yang pertama. Di sini ada apa nih? Yang pertama ada dakwah secara sembunyi-sembunyi. Di sini ada amplop, kita ambil ya. Isinya apa sih? Ada yang tahu? Ya. Tidak. Isinya adalah sebuah gambar di mana menggambarkan dulu pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, simpan dulu ya gambarnya. Nanti kalau ada yang mau lihat boleh tanya Bapak, bilang Bapak. Nah, Rasulullah memulai dakwahnya di Mekah setelah turun wahyu, yakni surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar berdakwah terutama untuk keluarganya terlebih dahulu, dan dakwahnya ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Di rumah siapa? Coba dibaca LKS-nya. Oke, di rumah siapa itu? Arkam bin Abil Arkam. Lalu apa sih hasilnya? Ada berapa banyak yang masuk ke dalam Islam, yang tertarik ke dalam Islam, dan yang masuk ke dalam Islam mengikuti Rasulullah. Mereka yang masuk ke dalam Islam pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi, yakni ada Khadijah bin Khuwailid,
Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar. Kemudian siapa? Ada yang tahu? Utsman bin Affan. Ya, benar. Utsman bin Affan. Kemudian Zubair bin Awan. Kemudian ada siapa lagi nih? Abdurrahman bin Auf. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Talqah bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah. Kemudian Arkam bin Abil Arkam. Kemudian ada Ummu Aliman. Dan yang terakhir ada siapa ini? Zaid bin Harisa. Ya, benar. Zaid bin Harisa. Nah, semua yang masuk ke dalam Islam ini adalah orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam. Disebutnya dengan apa? Ada yang tahu? Bukan. Disebutnya dengan asabiqunal awalun. Oke, kita tutup dulu. Kita masukkan gambar yang tadi. Nanti kalau ada yang ingin lihat, bilang ya. Dan buka halaman selanjutnya. Nah, yang kedua, ada dakwah secara terang-terangan. Nah, di sini ada gambarnya lagi nih. Gambarnya di sini mengilustrasikan atau menggambarkan dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan. Ya, benar, terang-terangan. Nah, setelah Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi kurang lebih 3 tahun, kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Hal ini ditandai dengan turunnya Quran surat Al-Hijr ayat 94. Ya, pintar. Nah, apa yang dilakukan Nabi Muhammad pertama kali setelah mendapat perintah tersebut? Ada yang tahu? Tidak. Oke. Yang keras ya, Mbak, nanti ya jawabnya ya. Oke, yang pertama yang dilakukan Nabi Muhammad yakni mengumpulkan orang-orang dari kaum kafir Quraisy dan menjamu mereka. Menjamu itu apa sih? Memberi berbagai makanan. Kemudian apalagi? Memerintahkan agar mereka mau ikut masuk ke dalam Islam, menyembah Allah dan tidak saling bermusuhan. Nah, kalian sesama teman tidak boleh bermusuhan ya, harus terus berteman, tidak boleh bermusuh-musuhan, marah-marahan dan lain sebagainya. Dan apa sih hasilnya? Apakah mereka masuk ke dalam Islam semua? Oh, tidak. Sebagian kecil ada yang menerima dan sebagian besar menolak keras, termasuk paman Nabi Muhammad, yaitu siapa pamannya? Ada yang tahu? Coba Mbak Dila tahu apa enggak? Enggak. Mbak Kata tahu apa enggak? Enggak. Pamannya yakni Abu Lahab. Bahkan Nabi Muhammad diancam oleh pamannya sendiri dan diancam akan dimusuhi bila melakukan terus-menerus dakwahnya. Lalu di sini ada apa ini? Coba dibaca di LKS-nya. Ayo selanjutnya dibaca, dibuka ya. Oke, ada apa? Ketabahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Apa sih ketabahannya? Yo, ada yang mau coba maju? Maju ke sini? Gak apa-apa Mbak Dila atau Mbak Kata maju aja di sini. Ini ditarik ya. Nah, ini kan bisa. Sebelah sini Mbak. Oke. Oke, Bapak geser wis. Geser, coba ditarik satu persatu. Nah, sambil dibaca ya. Yang pertama ada apa? Ketabahan atas ancaman Nabi Muhammad SAW. Yang keras lagi. Kurang keras. Ayo sama berkata dibaca ya yang keras ya. Bareng-bareng 1, 2, 3.
ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad. Maaf, ini Bapak salah menulis, kurang tulisan paman di sini. Kemudian yang itu ditarik, hati-hati ditarik. Nah, ada apa nih? Ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Tarik lagi ya Mbak Dila, ditarik lagi, hati-hati. Yang ketiga ada ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Dan yang terakhir ayo ditarik lagi. Ditarik jemit. Nah, ada apa ini? Bareng-bareng yuk. Ketabahan atas boikotan yang dilakukan Bani Hasyim. Oke, bisa duduk lagi Mbak Dila. Oke, yang pertama, yakni ketabahan atas ancaman dari paman Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, Nabi Muhammad sedang sholat, lalu datanglah paman Nabi Muhammad dan langsung melempari Nabi Muhammad dengan menggunakan kotoran di atas punggung Nabi Muhammad. Kemudian apa itu? Di halaman selanjutnya cepat dibalik, Mbak. Oke, pintar. Istri Abu Lahab juga meletakkan duri atau lain sebagainya di atas jalan yang akan dilewati Nabi Muhammad. Namun, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad marah, jengkel, ataupun melawan? Nabi Muhammad tetap sabar dalam menjalani cobaan dari pamannya sendiri. Oke, yang kedua yakni ada ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Penguasa Mekah tidak rela, tidak suka melihat pengikut Nabi Muhammad semakin bertambah, sehingga mereka membuat berita bohong atau kebohongan seolah-olah Nabi Muhammad melakukan kebohongan kepada semua orang. Yang ketiga, ada ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Kaum kafir sepakat melakukan pukulan keras terhadap Nabi Muhammad. Mereka melempari Nabi menggunakan kotoran pada saat sholat yang baunya sangat busuk. Jadi bisa dibayangkan ya, sangat kejam kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad. Dan yang terakhir ya ini ada ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan Bani Hasyim. Sebelumnya ada yang tahu boikot itu apa? Tidak. Boikot itu artinya pengucilan, bisa dikatakan begitu. Kaum kafir melakukan pemboikotan terhadap Bani Hasyim karena menganggap mereka melindungi Nabi Muhammad, yang kemudian mereka juga melakukan pembaikan tersebut tujuannya agar Bani Hasyim itu menderita, miskin, kelaparan, dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Kita menuju ke halaman terakhir. Oke, perhatikan lagi ya, mainnya nanti dulu. Ya, ini ada apa ini dibaca? Ketabahan dalam berdakwah. Oke, tadi Mbak Dila udah maju, sekarang Mbak Kata bisa maju ya. Ini diambil nanti dibaca yang keras. Yuk. Yuk, coba ambilin. Yuk, tunjukin ke teman-teman. Dibaca yang keras. Ketabahan ketiga binti Kuwailid. Kemudian Ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad. kemudian Ketabahan Abu Bakar. terus Ketabahan
Masih ada apa enggak? Masih. Masih. Ketabahan Aram bin Abil Haram. Ya, terus? Ketabahan Bilal bin Rabah. Oke. Sudah kayaknya Mbak. Bisa duduk lagi ya. Oke, terima kasih Mbak Tata. Yang pertama ada siapa ya tadi ya? Ada apa ya? Oke, yang pertama yakni ketabahan Khadijah bin Khuwailid. Beliau merupakan istri dari Nabi Muhammad yang selalu mendukung dakwah Nabi dengan harta, benda, bahkan jiwanya beserta raganya tentunya. Walau begitu, beliau terus diintimidasi atau disuruh oleh kaum kafir Quraisy agar beliau membujuk Nabi Muhammad supaya berhenti berdakwah. Namun beliau tetap kokoh mendukung Nabi Muhammad dalam berdakwah. Kemudian ada ketabahan Abu Bakar. Suatu ketika saat Abu Bakar berkhutbah, kemudian menyerukan agar mereka mengikuti Nabi Muhammad dan menyembah Allah. Lalu Abu Bakar dipukuli hebat hingga terjatuh karena tidak kuat menahan pukulan dari mereka yang tidak menyukai. Lalu ada ketabahan keluarga Sumayyah, Amr bin Abil Arkam. Kemudian, oke Bapak lanjut saja. Yang ketabahan keluarga Sumayyah bisa dibuka itu di halaman selanjutnya Mbak. Ya. Ada ketabahan keluarga Sumayyah. Mereka merupakan salah satu sahabat Nabi yang disiksa sekeluarga oleh majikannya yang bernama Abu Jahal. Mereka diikat, diseret, dan dijemur di bawah terik sinar matahari. Jadi bisa dibayangkan ya, dijemur di bawah sinar matahari sangat panas, mereka disiksa pula. Kemudian yang terakhir ada apa sih tadi? Yang terakhir ya ini ada ketabahan Arkam bin Abil Arkam. Yang keempat ada ketabahan Arkam bin Abil Arkam, merupakan salah satu sahabat Nabi yang mendapat ancaman dan bujukan dari kaum kafir Quraisy agar meninggalkan ajaran Nabi Muhammad, meninggalkan Islam dan meninggalkan Nabi Muhammad. Lalu beliau tidak goyah dan tetap teguh pendiriannya untuk memegang erat ajaran Islam. Bahkan beliau meninggalkan harta bendanya untuk ikut hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Yang terakhir ya ini ada ketabahan Bilal bin Rabah. Udah pada tahu belum cerita Bilal bin Rabah? Belum. Oke, Bilal bin Rabah merupakan hamba sahaya dari Abyssinia atau Ethiopia. Ia dibeli oleh Umayyah bin Khalaf yang merupakan penentang dakwah Islam. Kemudian beliau menyatakan bahwa dirinya telah masuk Islam, dan mendengar pernyataan tersebut, beliau disiksa oleh Umayyah bin Khalaf tersebut yang merupakan majikannya. Beliau dicambuk, kemudian dicambuk seluruh tubuhnya, kemudian dijemur di bawah terik sinar matahari, dan di atasnya diberikan batu yang besar. Jadi bisa dibayangkan ya, di sini dijemur, kemudian di atasnya itu diberi batu yang besar agar Bilal bin Rabah itu meninggalkan Islam. Tapi beliau tidak goyah dan tetap teguh mengikuti ajaran Islam.
Oke, selanjutnya coba kerjakan tugas berikutnya di halaman selanjutnya itu di LKS ya. Karena waktu tidak cukup, itu buat PR saja. Pekan depan kita bahas bersama-sama. Pulang, Pak. Iya, pulang. Silakan kemas-kemas dulu. Oh, iya, Pak. Masukkan ya, bukunya sudah semua. Silakan ketua kelas siapkan, kita berdoa bersama-sama. Siap, doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian pelajaran hari ini. Jangan lupa belajar, pelajari terus materi-materi yang di buku. Kurang lebih mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan. Nun wal qalam mimma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.